Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sahabat Renstra di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada sesi hari ketiga di bulan Ramadan. Pada sesi kali ini kita ingin mencoba memberikan perhatian secara khusus kepada ayat yang sangat populer dibacakan oleh biasanya kaum mubalighin atau para penceramah, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang sangat populer. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira ini ayat yang paling viral ya di bulan Ramadan. Nah, pada sesi kali ini saya akan memberikan mention kepada ungkapan yang di depannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman. Ungkapan ini sangat menarik para sahabat Renstra, karena tidak semua ayat Al-Quran itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Kita akan mencoba melihat apa sebenarnya yang pelajaran yang bisa kita petik dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala biasanya menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu sebagai teguran, sebagai sapaan ya, bukan teguran, sebagai sapaan kepada hambanya yang dicintai, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya Allah sedang menyapa hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hambanya yang beriman. Itu yang pertama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu, kita respon bahwa ini adalah sapaan terbaik Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata atau ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya Allah akan setelah itu akan memberikan satu beban yang penting ya. Kira tidak berat, saya tidak mengatakan berat, tapi beban yang sangat penting bagi kaum orang-orang yang beriman. Nah, pada konteks ayat ini yang Allah bebankan kepada kaum mukminin adalah as-siyam atau berpuasa. Kita tahu bahwa puasa adalah ruknun min arkanil Islam, pondasi dari salah satu pondasi Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyapanya dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dulu. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, memang setelah itu biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan titah yang penting pada kaum mukminin ya, dan titah itu biasanya terkait dengan sendi-sendi agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, nah kalau kita sahabat-sahabat yang paham dengan bahasa Arab, amanu itu merupakan fi'il madhi untuk jama'. Maka terjemahannya itu wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang mungkin timbul dari para sahabat, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan titah Ramadan dengan bentuk jama' ya? Wahai orang-orang yang beriman. Karena nanti ada juga perintah dalam Al-Qur'an yang bentuknya tidak jama' ya, tetapi mufrad, misalnya aqimis shalah ya. Itu menggunakan akim mufrad ya. Kalau jamaknya kan aqimu ya. Ini juga sama, ketika puasa
difardukan kepada kaum orang-orang Islam, redaksi yang digunakannya jama, ya, wahai orang-orang yang beriman. Yang menjadi khitabnya, yang menjadi titahnya itu orang-orang yang beriman. Nah, apa yang bisa kita petik dari ungkapan ini? Sahabat Rensra yang bahagia, coba kita perhatikan. Puasa itu adalah, atau khususnya puasa pada bulan Ramadan itu adalah puasa atau kewajiban yang sifatnya kolektif. Dalam artinya diwajibkan bukan hanya kepada satu personal, kepada satu orang saja, tapi ini diwajibkan kepada banyak orang, orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah kewajiban yang sifatnya kolektif. Dan kalau kita perhatikan di bulan Ramadan itu, sahabat ya, itu amalih-amalih Ramadan itu menuntut kebersamaan ya, kolektivitas. Misalnya dari aktivitas sehari-hari kita mulai sahur bersama, lalu kemudian tarawih, ya, setelah itu tadarrus, dan juga termasuk di dalamnya adalah aktivitas yang terkait dengan empati atau al-muwasah ya, dalam bahasa Arabnya. Puasa menuntut seseorang itu untuk memunculkan kesalehan bukan saja untuk diri sendiri. Jadi puasa saum itu bukan hanya soleh diri sendiri, tapi juga memunculkan kesalehan sosial. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu merupakan di dalam hadisnya itu azwad. Ya. Beliau itu sangat dermawan di bulan Ramadan. Beliau itu dermawan, tapi di bulan Ramadan itu kedermawanan beliau itu lebih-lebih. Oleh karena itu di bulan Ramadan memang salah satu amaliyah sosial ya, atau kesalahan sosial dalam Ramadan adalah bagaimana kita berderma kepada orang-orang yang membutuhkan atau berbagi iftar dan sebagainya. Ini makna lain yang bisa kita ambil kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi jama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya para sahabat yang bisa kita tangkap dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, saum itu termasuk sebuah titah yang berat ya, atau penting ya. Kalau saya tadi tidak mengatakan berat tapi penting. Terkadang karena penting itu ada usaha-usaha ikhtiar yang berat, ya, menahan lapar dan haus, kemudian meninggalkan yang dilarang, yang awalnya itu halal kemudian di bulan Ramadan menjadi dilarang. Dan biasanya secara psikologis kalau kita memerintahkan kepada seseorang yang berat, biasanya orang itu disapa dulu dengan sayang. Misalnya kalau kita mau minta tolong kepada sahabat, wahai bro, atau apalah sapaan-sapaan akrab kita ya, lalu kemudian kita minta bantuan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, karena saum itu merupakan satu titah yang penting, sehingga ketika Allah memerintahkan itu, sebelum diperintah, orang-orang Islam itu dipanggil dengan sapaan yang baik tadi itu, sapaan yang penting, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ini secara psikologis sekali lagi akan meringankan beban ya, meringankan beban. Jadi betapapun beban itu sangat berat, sangat penting ya, ketika yang ngasih perintahnya itu menyapanya dengan lembut, saya kira ini akan membuat beban itu menjadi sangat ringan. Mudah-mudahan ada manfaatnya para sahabat untuk senantiasa menyimak kajian-kajian Rensra dan untuk membantu menyebarkannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.